wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Alhamdulillah, para muhibin khususnya di channel ini, yaitu channel Rahmat Taklim Official. Mudah-mudahan di mana saja berada selalu aktif, selalu menyaksikan atau menonton tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan jangan lupa channel Taklim Official ini disukai atau di like, termasuk komen, terakhir subscribe juga perlu, sebab kita saling membagi. Itu ketika kita bagi ilmu, insya Allah jamaah muhibin dimanapun sama berbagi, termasuk min jumlati sodakoh yang tidak kerasa oleh kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya di akhirat nanti, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silahkan yang mau bertanya tentang masalah sekitar wilayah sholat, sebab ini kita tadi alhamdulillah sedang membahas sholat. Kiranya ada yang dipertanyakan, ada yang mengganjal, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Apa hukumnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu? Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Siapa atau bagaimana orang hukumnya yang meninggalkan sholat 5 waktu? Ini berat, ini masalahnya Berat. Jadi waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilun nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita menceritakan hukum dasar-dasar dulu tentang masalah sholat. Sholat itu adalah fardu ain, artinya fardu ain wajib kepada setiap orang yang Islam sudah mukallaf. Mukallaf itu yang akil balik, suci daripada hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, suci dari najis, wajib untuk melaksanakan sholat dalam waktu 24 jam. Itu adalah 5 waktu, terdiri dari sholat duhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Itulah yang dibebankan kepada kita, yang diwajibkan kepada kita. Ketika hukum fardu ain atau wajib melaksanakan sholat ditinggalkan, maka kita akan mendapatkan sanksi, mendapatkan denda, mendapatkan siksa. Sholat ada yang ada langsung dikerjakan, ada yang qadha ketika kita tinggal sholat, misalnya oleh karena gara-gara di perjalanan, uzur dan lain sebagainya, atau ketiduran, itu kita wajib untuk mengqadha sholat. Di luar waktu ada. Pertanyaannya, jadi itu hukum dasarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya orang meninggalkan sholat. Misalnya seseorang meninggalkan sholat duhur, dari pas masuk waktu sholat duhur sampai habis sholat asar. Ini harusnya ada seseorang atau pemerintah atau pengawas untuk mengawasi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Sebenarnya hukumnya nih, jadi ketika meninggalkan, tanya dulu, kenapa kamu tidak melaksanakan sholat? Ayo laksanakan sholat. Males aja saya mah. Nah, ini harus kena denda juga. Atau bagaimana begini, kenapa kamu
tidak melaksanakan sholat. Kan sholat itu hukumnya fardu ain, wajib kepada siapa saja yang sudah akil balik, sehat, berakal. Kata siapa sholat wajib? Sholat mah nggak wajib nggak apa. Itu yang sholat itu ya boleh siapa saja yang melaksanakan misalnya. Nah itu namanya jahid, orang yang nentang kepada hukum aturan sholat. Dia tidak mengiktikadkan bahwa sholat itu wajib. Nah ketika dia angas atau nentang kepada hukum aturan Allah bahwa sholat itu wajib, nah ini harus ditindaklanjuti. Bener kamu ini sholat enggak, itikadnya enggak wajib. Iya lah, ngapain sholat wajib-wajib segala. Yang wajib itu cari duit misalnya, buat makan isi perut. Sholat lah enggak wajib misalnya. Nah ini harus ditinjak lanjuti. Wa yuktalul muslimul mukallafut tahiru haddan bidorbi unukihi in akhrojaha al maktubata amidan an wakti jam'in laha in kana kaslan ma'atiko diwujubiha. Wa yuktalu, harus dibunuh. Ini semacam orang gini, hukumnya harus dibunuh, dihilangkan di alam dunia ini. Al-muslimu, seorang Islam atau jelema muslim, al-mukallaf yang sudah mencapai akil balik, yang sudah otaknya sehat, akalnya sehat, sudah balik, umurnya mencapai dari mulai 15 sampai sekian, atau hiru orangnya suci daripada haid dan lain sebagainya. Kenapa dia harus dibunuh? Hadan, karena melanggar aturan. Ternyata sholat itu adalah kewajiban yang ketika dilanggar harus kena sanksi, bahkan harus dibunuh yang meninggalkan sholat. Cuman in akhrojaha an wakti jam'in, jangan langsung bunuh-bunuh aja, ini ada aturannya. Jadi aturannya ketika dia meninggalkan pelaksanaan sholat itu sudah keluar atau sudah meninggalkan dari waktu jama'. Misalnya waktu jama' bagaimana? Seperti sholat dohor, sholat asar kan bisa dijama', dikumpulkan di jama' takdim, jama' takhir, dikosor. 2 waktu dia tinggalkan dengan sengaja, bahkan dia dengan menentang kepada hukumnya sholat. Karena dia sudah melanggar aturan, maka itu langsung diborgol. Borgol, dibawalah ke tempat, yaitu pemerintahan. Harusnya ini hukum kalau mau tegak mah, ini hukum aturan Al-Quranul Karim, beginilah gitu. Tetapi kalau kita mau misalnya menangkapin orang sholat, orang nggak sholat pasti banyak banget. Nggak cukup penjara, nggak cukup mahkamah. Ini setiap hari orang sholat, nggak sholat banyak banget. Nah ini ada aturan-aturannya. Ketika kita tanya, memang dia nentang kepada aturan sholat, tetapi jangan dibunuh ketika dia misalnya begini doang, ingkana kaslan ma'atiko diwujubiha. Kenapa kamu nggak sholat? Ini sudah sholat asar lewat, dohor kamu nggak sholat. Ya lagi malas aja bang, gua kan lagi nggak ada duit nih. Malas kalau nggak ada duit mau nggak sholat mah. Nah itu mah berarti malas aja. Tapi dia i'tikad bahwa sholat itu wajib. I'tikadnya dia punya kekuatan, punya ikatan kepada Allah, kepada Rasulullah bahwa pelaksanaan sholat itu wajib. Tetapi untuk pelaksanakannya hanya malas doang, kaslan gitu, sebul kata orang di sini mah. Itu mah ingkana kaslan matiko diwujubiha, tidak boleh dibunuh. Itu mah yang dibunuh itu ini orang yang ketika menentang kepada hukum atau aturan sholat. Ilam yatub ba'dal istitabati, caranya dudukan itu orang duduk bersama di binyas, ya emang sholat itu hukumnya wajib, tidak boleh ditentang-tentang, tidak boleh kita langgar. Yuk sekarang baca 2 kalimat syahadat, tobatlah bang. Nah ketika dia tidak mau, sudahlah diproses, dibinasi, suruh syahadat dulu apa baru dibunuh gitu. Beberapa hari kemudian, satu aja misalnya ada di Indonesia begitu. Kayaknya ini lumayan 75% pada sholat semua ini. Tetapi aturan kita tidak ditegakkan. Masalahnya kenapa banyak orang yang melanggar aturan sholat?
Nah ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an uqatilun nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya membunuh manusia ketika melanggar aturan-aturan. Yang pertama adalah yaitu wa'an dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yuqimus sholata, yang kedua dia melaksanakan sholat. Saya diperintah untuk orang mengerjakan sholat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dimahum. Ketika dia kerjakan semua yang saya perintahkan, yaitu hitab dari Allah Subhanahu wa taala, maka dijagalah darahnya untukku. Wa hisabuhum 'ala Allah. Nah ini hisabnya, aturannya karena Allah. Dan ada lagi man taroka sholatal khamsah amidan aliman muta'amidan fajazauhu jahannam khalidan biha. Barang siapa yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu dengan sengaja, dia tahu hukumnya wajib, fajazauhu jahannam khalidan biha, maka ini kata Allah bakal dibalas sesuai dengan kelakuannya, yaitu jahanam, masuk ke dalam neraka jahanam khalidan biha, dia tidak bisa keluar lagi kalau orang sudah tentang hukum sholat ini. Jadi man taroka sholata amidan aliman gitu, bi wujubi sholat, maka fajazauhu jahannam khalidan biha. Ketika seseorang yang menentang kepada aturan sholat, bahwa sholat itu wajib, maka dia akan masuk ke neraka jahanam khalidan biha, tidak bisa kembali, tidak bisa masuk surga lagi. Naudzubillah min dzalik. Makanya alhamdulillah, mudah-mudahan muhibbin ikhwan di mana saja berada, walaupun kita malas, walaupun kita berat untuk melaksanakan sholat, memang sholat itu pekerjaan terasa berat banget ketika tidak dipaksakan oleh kita. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, inayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat-sholat, yaitu khususnya sholat fardu 5 waktu. Ketika kita sudah melaksanakan sholat, itu mah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterima dan tidak diterimanya itu tergantung terserah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barang siapa yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu, maka ini hukumnya dia akan mendapatkan balasan, yaitu masuk neraka jahanam. Di jahanam sudah ditunggu sama ular-ular sakor, ular dan lain sebagainya, binatang-binatang buas. Sementara binatang buas di neraka itu diciptakan oleh Allah bukan dari daging seperti kayak di dunia. Di dunia mah ular, kalajengking dan lain sebagainya itu dibentuknya dari daging. Kalau di sorga di neraka mah seperti ular itu dibentuknya, diciptakannya dari apa? Dari tembaga, dari besi, dari bermacam-macam. Dia itu kekuatannya meremukkan sekali gigit yang tidak sholat itu akan hancur lebur tulang-tulangnya gitu, rontok oleh bisanya, oleh ini. Makanya takut kita ketika mengingat jahanam, mengingat neraka. Yuk bareng-bareng dengan ikhlas, insya Allah mudah-mudahan ketika kita sudah biasa, insya Allah kita akan bisa karena biasa. Mudah-mudahan ada pencerahan, ada hidayah yang datang ke kita oleh karena kita tahu tentang hukum sholat. Jangan kita tinggalkan, jangan kita lalaikan. Adanallah wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.